Saat membuka mata, kamu mendapati dirimu ada di ruangan kecil dan gelap dengan tangan terborgol. Saudarimu tidak ada di situ, padahal kamu ingat sekali kalau tadi kamu sedang berjalan di luar bersamanya dalam hujan. Sepertinya kamu diculik dan sekarang kamu harus melarikan diri. Kamu harus memecahkan beberapa teka-teki agar bisa keluar dari sana. Untuk setiap teka-teki, kamu punya waktu 10 detik untuk berpikir. Apa kamu siap? Pertama, bagaimana kalau kita lepaskan dulu borgol ini? Kamu berbalik dan melihat 3 tombol di dinding, warna merah, kuning, dan hijau. Salah satunya akan membebaskanmu. Tapi, tombol yang salah akan membunyikan sirine. Untungnya, ada catatan di dinding. Tulisannya BTEL MHOR OAM. Putuskan tombol mana yang harus kamu tekan. Kalau kamu susun huruf-huruf ini dengan benar, maka akan terbentuk tombol merah. Karena hanya 1 tombol yang bisa melepaskanmu dan yang lainnya adalah jebakan. Petunjuk ini mengindikasikan warna yang akan membebaskanmu. Kamu menekan tombol merah dan borgolnya terlepas. Phew, langkah pertama sudah selesai, tapi masih ada yang lain. Kamu harus menemukan saudarimu, membebaskannya, lalu mencari jalan keluar. Saat mencari jalan keluar, ada 3 pintu di hadapanmu. Kamu pun mengintip ke lubang pintu untuk memutuskan rute mana yang harus kamu pilih. Di balik pintu pertama, ada banyak robot kecil yang siap menyerang. Di balik pintu kedua, ada api yang berkobar. Dan di balik pintu yang terakhir, kamu menemukan ruangan penuh air. Mana yang harus kamu pilih agar tetap aman? Pintu yang pertama, meskipun dihuni banyak robot, tetap saja ukurannya sangat-sangat kecil dan mungkin tidak berbahaya. Setidaknya jika dibandingkan api atau air, kamu mengambil napas dalam-dalam dan dengan jantung berdebar-debar, kamu memasuki ruangan yang pertama. Semua robot menyerangmu. Robot yang pertama punya tombol merah besar. Kamu pun menginjak tombolnya. Yang kedua, kamu tendang keras-keras, lalu robotnya rusak menghantam dinding. Setengah menit kemudian, kamu sudah keluar dari ruangan tadi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Hore! Tapi bagaimana kalau robotnya mengirimkan sinyal kepada orang yang menculikmu? Kamu harus bergegas. Kamu terus melaju, menyeberangi koridor, dan ada 3 pintu lagi. Kamu harus pilih salah satunya. Pikirkan baik-baik selama 10 detik. Jika kamu memilih pintu yang tepat, kamu akan menghemat banyak waktu. Jadi, pintu mana yang kamu pilih? Pintu ketiga, ada noda jari merah di pintu. Saudarimu pasti berusaha mati-matian untuk kabur. Kamu masuk ke ruangan tersebut dan tiba di lorong yang sempit. Kamu bisa melihat noda-nodanya di sini dan kamu yakin kalau kamu sudah mengambil arah yang benar. Kamu berlari selama 20 menit dan terus berbelok. Kamu mulai berasa pusing, tapi tetap tidak bisa melihat ujung lorongnya. 5 menit kembali berlalu, kamu berbelok dan tiba-tiba kamu menabrak pintu logam. Kamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Di sebuah layar kecil, muncul tanda merah meminta kata sandi. Oh, di bawahnya ada petunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisakah kamu memecahkan kodenya? Ada 16 digit. Setelah membaca angkanya, perlahan-lahan kamu pun paham. Kamu mengetikkan angka 2, lalu angka 4 3 kali, angka 6 5 kali, dan angka 8 7 kali. Lampunya berubah jadi hijau, pintunya pun terbuka. Kamu menyusuri koridor logam yang panjang dan suram. Sebenarnya kamu ingin berlari, tapi kamu berusaha untuk tetap tenang. Kamu hampir sampai, jadi kamu berhati-hati dan berusaha tidak membuat keributan sedikit pun. Tiba-tiba, ada pria bertubuh besar dan berwajah muram berdiri di depanmu. Jantungmu langsung melengos. Kamu ingin kabur, tapi tubuhmu mematung. Pria itu pasti menyadari kehadiranmu. Kamu berdiri terdiam, menantikan pria itu mengambil borgol dan menangkapmu. Atau memukulmu hingga tak sadarkan diri. Tapi dia malah bertanya, "Kamu mau kemana?"
Entah kenapa, kamu malah berkata jujur. Aku ingin mencari saudariku, umurnya 17 tahun, rambutnya pirang. Ah ya, aku melihatnya tadi, kata pria itu. Dia ada di dalam ruangan ini. Mereka selalu mengabaikanku dan tidak pernah mau menjawab teka-tekiku. Kamu tahu, kalau kamu memecahkan satu teka-tekiku, aku akan membebaskanmu. Saking leganya, kamu cuma bisa mengangguk. Apa yang datang sekali dalam semenit, 2 kali dalam sebuah momen, tapi tak pernah ada dalam 1000 tahun? Teka-teki yang sangat puitis, tapi sangat jelas. Jawabannya huruf M. Pria itu tersenyum dan membiarkanmu pergi. Kamu langsung berlari memasuki ruangan itu. Akhirnya, kamu bertemu saudarimu. Tangan dan kakinya terikat dan mulutnya dibekap. Tapi saat kamu melihat sekeliling, kamu melihat ada 2 orang lagi tampak sama dengan saudarimu. Ini jebakan lainnya. Kamu harus menebak mana saudarimu yang asli, atau kalau kamu menyentuh orang yang salah, sirinenya akan berbunyi. Bisakah kamu menebak mana yang benar-benar saudarimu? Sebelum saudarimu diculik, kalian sedang hujan-hujanan. Saudarimu adalah yang maskaranya berantakan. Kamu menyentuh gadis yang ada tepat di hadapanmu dan ekspresi lega yang terpancar di wajahnya langsung membuktikan kalau pilihanmu tepat. Kamu melepas ikatan di tangan dan kakinya, juga bekapan di mulutnya. Kalian berpelukan, lalu kamu menarik tangannya dan kalian meninggalkan ruangan bersama-sama. Namun, pria dengan teka-teki tadi muncul lagi dan kamu harus memecahkan teka-teki lainnya. Paling tidak, sekarang kamu punya 2 otak dibanding 1. Iya kan? Siap? Bebek apa yang jalannya ke kiri terus? Kamu dan saudarimu menjawab bersamaan. Bebek dikunci stang. Pria itu tersenyum lagi dan membiarkan kalian pergi. Sekarang, kalian harus menemukan pintu keluar, tapi kalian tidak tahu harus pergi kemana. Kalian asal berbelok, tapi malah tersesat dalam labirin gedung tersebut. Setelah setengah jam berputar-putar, kamu menyadari kalau kalian hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kalian tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, dari setiap lorong di depanmu, muncul seorang pria. Masing-masing berkata kalau dia juga diculik, tapi berhasil melarikan diri dan akan menunjukkan jalan keluar. Salah satu dari mereka berkata jujur, sementara 2 lainnya adalah penjaga dan akan membawa kalian kembali ke penculiknya. Siapa yang harus kalian percaya? Kamu menyadari kalau pria yang kedua punya berkas borgol di pergelangan tangannya. Jadi, kamu memutuskan untuk mempercayainya. Kamu melirik saudarimu dan menyadari kalau dia juga berpikiran sama. Kamu menganggukkan kepala dan masing-masing dari kalian berjalan ke arah 2 pria yang lainnya dan tanpa aba-aba, kalian memukulnya. Pria di tengah mengacungkan ibu jarinya dan menyuruhmu mengikutinya. Kalian kembali berada di dalam labirin, terus berbelok lagi dan lagi. Apa dia benar-benar tahu arahnya? Sudah berapa lama dia di sini? Bahkan kamu pun mulai khawatir kalau kamu membuat keputusan yang salah. Tapi kemudian, kamu berhadapan dengan pintu logam yang sangat besar. Untuk membukanya, kamu harus memasukkan kata sandi. Untungnya, ada petunjuknya lagi. Catatannya bertuliskan 5 Maret, 1 April, 3 Juni, 4 Juli. Itulah sebabnya pria ini berkeliling mencari orang untuk membantunya. Dia tidak bisa memecahkan kodenya. Apa kamu bisa? Lima Maret adalah angka kelima dari kata Maret, yakni T. Begitu pula huruf pertama dari April adalah A. 3 Juni adalah N, dan 4 Juli adalah I. Kata sandinya adalah tani. Kamu memasukkan sandinya. Hore, berhasil! Kuncinya berbunyi klik dan kamu membuka pintu yang berat itu. Kamu berhasil! Akhirnya kamu berada di luar ruangan. Saat itu pagi hari, rupanya kamu menghabiskan semalam suntuk di dalam sana.
Tapi tunggu, apa kamu mendengar sesuatu? Bunyi langkah kaki, mereka mengejarmu. Dan kamu harus segera berlari ke tempat yang aman. Ada 3 arah di hadapanmu, di sebelah kiri ada hutan yang gelap, lurus ke depan ada sebuah kota, dan di kanan ada danau. Arah mana yang kamu pilih? Kamu harus segera menuju kota, ada banyak orang di sana. Ayo, tunggu apa lagi? Kabur!